Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, mari kita berdoa. Mari kita menyeru nama Tuhan, berkontak dengan Tuhan. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Tuhan Yesus, kami perlu dirimu malam hari ini, Tuhan Yesus. Kami perlu pembicaraanmu malam hari ini, Tuhan. Oh Tuhan Yesus, berkati pembicaraan kami malam ini. Oh, menjadi pembicaraanmu sendiri, Tuhan, mengenai anak domba yang diikuti buah-buah sulung yang menang. Amin. Buat kami melihat perkara ini, buat kami melihat visi tentang buah-buah sulung yang menang, Amin. dan tolong terangi hati pikiran kami agar perkara ini menjadi realitas dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Oh, dapat dipraktekkan dalam pertolongan Tuhan dan belas kasihan Tuhan. Amin. Kami dapat menempuh kehidupan buah-buah sulung di zaman hari ini. Amin. Kiranya Tuhan Yesus, apa yang kami bicarakan hari ini bukan hanya sekedar pengetahuan atau doktrin, Amin. tetapi menjadi terang hayat, firman hayat, tersalur, terinfus ke dalam kami, Amin. menjadi pertumbuhan hayat kami, Amin. menuju kematangan hayat. Ya, amin. Tuhan, kami cinta padamu, Amin. kami cinta firman-Mu, kami perlu dirimu malam hari ini. Amin. Belas kasihani kami semua, tudungi Amin. kami oleh kuasa, darah, dan hayat-Mu, Tuhan. Amin. Biar kami dikuduskan malam hari ini, Amin. menikmati Tuhan, dilindungi dari siasat jahat musuh-Mu. Ya. Amin. Oh, Tuhan Yesus, karena perkara ini akan menyingkapkan siasat musuh-Mu, Tuhan. Amin. Amin. Kiranya Tuhan, Engkau menudungi kami semua malam hari ini. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Amin. Puji Amin. Tuhan, saudara-saudari. Anak domba yang diikuti buah-buah sulung yang menang. Ya, kata kunci dari judul ini adalah diikuti. Inilah yang akan kita bahas, kita lihat malam hari ini. Ya, bagaimana buah-buah sulung mengikuti anak domba itu. Ya, ada 3 bagian di dalam garis besar, tetapi ketiga-tiganya menyoroti perkara buah-buah sulung mengikuti anak domba itu. Kita masuk bagian 1, saudara-saudari. Ini adalah 2 ayat doa baca di hari pertama. Kita akan melihat Wahyu 14 ayat 1 dulu ya. Lalu aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, ya. Di sini saya kasih keterangan bahwa Bukit Sion ini adalah Bukit Sion yang di surga, surgawi. Dan surga di sini berbeda dengan angkasa, ya. Mereka itu diangkat ke surga, bukan ke angkasa, ya. Nah, kenapa kita bisa menyimpulkan demikian? Karena dikatakan di ayat yang ketiganya ya, 144.000 yang apa? Yang telah ditebus dari bumi. Nah, perkataan ditebus dari bumi artinya mereka sudah tidak berada di bumi. Kemudian kenapa kita bisa melihat bahwa Bukit Sion ini ada di surga? Karena mereka menyanyikan suatu nyanyian baru itu di hadapan tahta. Ya. Jadi frasa di hadapan tahta memperlihatkan bahwa mereka ada di surga.
di depan keempat makhluk dan tua-tua. Mungkin ada yang bertanya, ini kan tahta saja tidak disebut surga, ya. Tetapi di dalam kitab Wahyu pasal 4, ya, ayat yang ke-2 dan 6, tahta itu ada di surga. Bagaimana kita bisa tahu bahwa tahta di ayat ini, Wahyu 14 ayat 3, ada di surga? Ya, karena Wahyu 42 ayat 6, tahta yang sama ada di surga. Saya ulangi, kenapa kita bisa mengatakan bahwa tahta di sini ada di surga? Karena di sini dikatakan ada 4 makhluk dan ada juga tua-tua. Nah, ini ayat yang sama yang membicarakan ke-24 tua-tua dan 4 makhluk. Ya, mereka ada di hadapan tahta yang sama artinya. Dan di sini dikatakan bahwa tahta ini ada di surga. Ya, jadi itu penjelasan kenapa Bukit Sion ini bukan Sion yang di bumi, tetapi yang di surga. Nah, mengenai 144.000 orang ini, saudara-saudari, ada 2 kelompok 144.000 ya. Yang sedang kita bahas di sini sekarang adalah kelompok 144.000 yang ada di Wahyu pasal 14. Bukan 144.000 orang yang ada di Wahyu pasal 7. Ya, kedua ini adalah 2 kelompok orang yang berbeda. Ya, ini sedikit aja rangkuman bahwa di pasal 7 mereka itu adalah orang Israel, bukan umat perjanjian baru. Lalu berasal dari 12 suku Israel. Ya, sedangkan yang di Wahyu 14 mereka itu ditebus dari antara manusia. 144.000 yang di Wahyu 7 itu mereka tuh masih di bumi, saudara-saudari. Sedangkan 144.000 yang di Wahyu 14 mereka sudah ditebus dari bumi. Ya, ada di Sion surgawi. Lalu 144.000 yang di Wahyu 7 bangsa Israel itu di meterai, ya, sama-sama di dahi meterainya, tetapi kalau bangsa Israel di dahi itu adalah meterai Allah, sedangkan kaum beriman pemenang buah-buah sulung itu nama anak domba dan anak bapa yang ada di dahi mereka. Jadi berbeda ya. Lalu secara pengalaman juga di dalam Wahyu pasal 7, 144.000 Israel itu adalah dimeterai untuk dipelihara di bumi selama kesusahan besar. Sedangkan buah-buah sulung itu telah terangkat menjadi buah sulung, dibawa langsung ke hadapan Allah. Jadi jelas sekali perbedaannya ya. Statusnya juga sangat beda. Mereka disebut hamba-hamba Allah yang dimeteraikan, sedangkan kaum beriman perjanjian baru yang menang di sini dalam Wahyu 14 adalah pemenang yang matang lebih awal. Ya, sebutannya pun berbeda. 144.000 yang di Wahyu 7 itu hamba-hamba Allah disebutnya. Tetapi yang di Wahyu 14 disebutnya buah sulung. Ya, itulah sedikit tentang 2 kelompok 144.000 ya. Mengenai angka 144.000, ya saya tidak akan jelaskan, saudara-saudari bisa baca catatan kakinya atau pelajaran hayat Kitab Wahyu pasal 46 ada penjelasan lengkap yang pasti maknanya itu adalah kelengkapan sempurna. Ya, memang 144.000 ini memiliki makna simbolis, tetapi juga merupakan angka yang sesungguhnya. Ya,
Nah, sekarang mengenai buah sulung, saudara-saudari. Buah sulung yang pertama matang. Kalau di LAI, Alkitab Bahasa Indonesia itu kurban-kurban. Ya, tapi sesungguhnya lebih tepat kalau diterjemahkan buah, ya, buah sulung yang pertama matang itu adalah perlambangan ada di Imamat pasal 23. Ya. Nah, sekarang FKKP mengatakan bahwa buah sulung ini pertama matang. Artinya apa? Ya, mungkin ada yang berpikir artinya anak laki-laki belum matang karena buah sulung yang pertama matang. Ya, ada yang berpikir seperti itu. Tidak ya, tidak seperti itu. Pertama matang itu tidak berarti buah sulung lebih tinggi secara hayat daripada anak laki-laki. Tidak ya. Karena anak laki-laki dan buah sulung itu sebetulnya satu kelompok ya. Mereka sama-sama kaum pemenang yang matang. Ya, perbedaannya itu hanya perkara perlambangan dan penekanan serta fungsi rohaninya. Ya, secara perlambangan anak laki-laki itu dilambangkan dalam bentuk peperangan, sedangkan buah sulung dilambangkan dalam perkara pertanian. Tetapi keduanya memiliki kehidupan yang sama. Mereka satu kelompok, ya. Mereka hidup oleh Kristus, mereka mengalami salib, mereka menyangkal hayat jiwa, mereka berjalan bersama Tuhan, menolak dunia, dan hidup bagi kepentingan Allah. Jadi keduanya itu sebetulnya sama, hanya beda perlambangan saja, karena memang penekanannya berbeda, sebab ada fungsi rohani yang berbeda di hadapan Allah. Anak laki-laki dalam Wahyu pasal 12 itu lebih menekankan fungsi yang mengalahkan musuh, ya. Tetapi bukan berarti buah sulung ini tidak mengalahkan musuh, tidak demikian pemahamannya. Hanya di hadapan Allah, Allah memperlihatkan dua kategori ini untuk memperlihatkan dua sisi dari pemenang, ya. Nah, sedangkan buah sulung itu lebih menekankan fungsi hayat bagi siapa? Bagi kenikmatan Allah dan anak domba. Jadi Allah pun bukan hanya sekedar membutuhkan eksekutor untuk mengalahkan musuhnya, Allah pun membutuhkan kenikmatan. Ya, jadi sebetulnya pertama matang di sini bukan berarti anak laki-laki itu kurang matang ya. Keduanya satu kelompok, semuanya adalah yang pertama matang ya. Hanya ada perbedaan lambang, sudut penekanan dan fungsi rohaninya. Nah, sekarang mari kita masuk melihat mengenai buah-buah sulung ini. Ya, mereka di sini adalah buah sulung adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan siapa? Dengan perempuan-perempuan. Ya, terlihat sepertinya mereka ini kaum laki-laki karena mereka tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Tetapi ya, walaupun mereka ini memang mengacu kepada orang-orang yang membujang ya yang dibicarakan oleh Tuhan dalam Injil Matius pasal 19. Namun prinsip buah sulung ini juga bisa diterapkan kepada saudari. Karena itu bukan hanya tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, sepertinya tuh ini laki-laki ya, tetapi disebut juga mereka tuh murni sama seperti perawan. Artinya mereka itu adalah laki-laki dan perempuan atau saudara-saudara dan saudari-saudari yang matang. Jadi bisa diterapkan juga kepada saudari. Ini dibuktikan di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 2, Paulus berkata ya kepada gereja bahwa dia telah mempertunangkan gereja
kepada satu laki-laki dan membawa gereja itu seperti perawan suci. Kita tahu bahwa gereja adalah saudara dan saudari. Artinya baik saudara maupun saudari itu adalah perawan suci. Ya, buah-buah sulung ini berarti mereka pun adalah saudara dan saudari. Ya, amin. Nah, sekarang kita mau melihat prinsip keperawanan saudara-saudari. Nah, sampai di sini saya lebih banyak akan membahas secara lisan ya tentang prinsip-prinsip ini. Bagaimana hidup sebagai perawan ya. Kita hidup sebagai perawan yang pasti itu karena kita dijaga oleh anugerah Tuhan dari setiap pencemaran dan polusi ya. Nah, saudara-saudari, saya akan membagikan secara lisan perkara perawan ini ya. Jadi ini bukan perawan lahiriah ya, tetapi ini adalah satu kondisi batin, saudara-saudari. Kondisi batin yang apa? Yang murni bagi Kristus. Kondisi batin yang ketat, tidak membiarkan diri dicemari oleh dunia, dosa, hiburan, ambisi, kesenangan daging, perkara-perkara yang menggantikan Tuhan. Ya, jadi ini bukan mencemari dalam arti berdosa, tetapi mencemari kasih. Nah, ini ada ungkapan yang baru mungkin. Walaupun sering kita dengar, tetapi ini harus menjadi baru. Mencemari di sini, saudara-saudari, adalah mencemari kasih kita kepada Tuhan. Ya. Jadi para buah sulung di sini tidak memperhatikan apakah itu berdosa atau tidak berdosa, ya. Tetapi yang diperhatikan apakah ini mencemari kasihku kepada Tuhan. Maksudnya tuh, apakah hatiku akan menjadi dingin nggak terhadap Tuhan jika saya melakukan hal-hal tersebut. Jadi ini bukan tentang dosa khususnya. Kalau dosa ya kita sudah tahu pasti mencemari, tetapi ada hal-hal yang sebenarnya bukan dosa, tetapi bisa mencemari kita. Maksudnya membuat kasih kita terhadap Tuhan itu menjadi hambar. Kalau saudara-saudari membaca pelajaran hayat Wahyu, ya, berita ke-46 tentang buah sulung, di sana saudara kita menyinggung tentang apa? Nonton bioskop, ya, merokok, ya, minum minuman keras, atau mungkin yang tidak terlalu keras seperti minum minuman bir dan sebagainya, ya. Juga ada minuman-minuman yang ringan seperti sirup gitu ya. Ada kadar alkoholnya. Itu sebetulnya bukan dosa ya kategorinya, saudara-saudari. Ya. Jadi jangan ini menjadikan satu peraturan bagi orang Kristen. Ini bukan peraturan ya, ini bukan dosa. Tetapi nanti kita akan lihat perkara-perkara yang tidak berdosa bisa mencemari kasih kita kepada Tuhan. Saudara-saudari, jikalau kita menjaga kehidupan kudus seperti seorang perawan, tetapi kita melaksanakannya dalam bentuk-bentuk peraturan, oh, sungguh kasihan sekali, saudara-saudari. Ada banyak ya agama-agama, orang-orang yang serius menekuni agama, ingin hidup kudus, tetapi mereka melaksanakannya dalam bentuk peraturan. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, karena aku harus menjaga kekudusan. Sungguh itu sangat kasihan dan sangat rendah, saudara-saudari. Buah-buah sulung itu mengasihi Tuhan. Ya, ingat, beda dengan takut akan Tuhan, saudara-saudari. Memang takut akan Tuhan itu bagus, tetapi mengasihi Tuhan itu lebih tinggi daripada sekedar takut akan Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan tuh nggak perlu harus dipaksa ya untuk tidak merokok atau tidak minum bir atau nonton bioskop. Itu bukan dosa kok. Nggak perlu kita larang-larang orang. Ingat ya,
Karena itu tidak berdosa gitu. Bukan tidak berdosa, maksud saya itu bukan masuk kategori dosa. Dan para buah sulung itu ya tidak mau melakukan hal-hal tertentu itu bukan karena aturan, ya, bukan karena larangan, tetapi dengan rela karena kasihnya terhadap Tuhan, karena takut kasihnya tercemar ya oleh hal-hal tersebut, maka dia tidak mau melakukan itu. Karena begitu kita menikmati sesuatu melebihi kenikmatan kita akan Tuhan, kita menikmati sesuatu kelewatan batas sampai akhirnya Kristus menjadi hambar. Itu yang menjadikan kasih tercemar, saudara-saudari. Jika kita tidak mau melakukan hal-hal yang mencemari itu, tapi karena sesuatu aturan atau hukum atau larangan, maka sebetulnya orang-orang seperti itu bukan pecinta Tuhan. Ya. Mereka itu hanyalah agamawan. Tuhan ingin pecinta Tuhan yang ada di tingkat tertinggi, saudara-saudari. Saya tidak mau melakukan ini dan itu. Bukan karena takut, bukan karena dilarang, tapi karena saya tidak mau kasih saya kepada Tuhan itu tercemar. Inilah makna dari perawan murni yang menjaga keperawanannya, saudara-saudari. Ya, di dalam pelajaran hayat kitab Wahyu, saudara kita setelah membicarakan perkara merokok, minum bir, ataupun apa namanya lagi banyaklah pelesiran, hiburan-hiburan yang wajar gitu ya. Ya, dia berkata bahwa saudara kita bisa saja duduk bersama-sama dengan orang yang minum bir, ya, tanpa merasa terganggu sekali. Ya, kita pun juga tidak boleh terganggu gitu kalau kita sedang berada duduk bersama lalu ada saudara-saudari yang minum bir ataupun melakukan hal-hal yang sepertinya kita tidak mau, tetapi kita melihat itu, kita jangan terganggu ya saudara-saudari, karena itu bukan perkara dosa atau tidak boleh atau tidak, tetapi ingat ya, seseorang yang menjaga keperawanannya, dia tidak mau melakukan hal-hal itu karena dia takut kasihnya itu tergerus atau hambar kepada Tuhan. Karena memang hal-hal yang dinikmati berlebihan atau akhirnya menjadi satu keterikatan atau kecanduan, itu tuh memang memiliki kadar kekuatan yang membuat kasih kita menjadi hambar terhadap Tuhan. Ya, pokoknya ketika kita berhadapan dengan sesuatu kesenangan, lalu kita tetap memilih kesenangan itu dibanding dengan Tuhan, itu tandanya bahwa kasih kita kepada Tuhan itu mulai hambar. Nah, buah-buah sulung menjaga keperawanan tuh maksudnya dia tidak mau kasihnya kepada Tuhan itu dicemari oleh hal apapun, gitu. Ya, bahkan yang tidak berdosa dan yang normal sekalipun tidak mau. Ya. Tetapi kalau orang-orang yang agamawi ya seringkali bertanya letak berdosanya di mana sih saya melakukan ini dan itu. Kenapa sih ini nggak boleh? Tidak, kita tidak berkata itu boleh atau berdosa atau tidak boleh atau tidak berdosa. Ya, kita hanya bertanya, Tuhan Yesus, apa yang Tuhan mau? Tuhan, Engkau ada di dalam diriku. Tuhan, bagaimana perasaan hayatku ini? Apakah ini pimpinanmu? Jadi Tuhan ditempatkan di dalam tempat yang pertama. Dan ingat, Tuhan di sini ada di dalam roh kita, dan kita merasakan pendengar atau mendengar pembicaraannya melalui perasaan hayat. Ya, jadi saudara-saudari, dunia itu tidak hanya sekedar menawarkan dosa ya, tetapi dia juga justru bagi kita yang berbahaya tuh bukan dosa, tetapi pencemaran ya. Mungkin hiburan-hiburan yang biasa ya. Kita punya komunitas-komunitas yang wajar, orang-orang baik gitu ya. Tetapi percakapan-percakapan kita di sana itu bisa mencemari kita ya. Mungkin hobi-hobi yang sedang kita lakukan itu ya normal, wajar gitu ya, nggak salah, sah gitu ya. Tetapi
hati-hati saudara-saudari, karena itu bisa membuat hati kita itu tidak segar lagi terhadap Tuhan. Ya. Tanda-tandanya doa kita menjadi kering, firman itu rasanya seperti hambar, ya. Sidang-sidang itu jadi beban gitu, berat rasanya ya. Oh, menyeru nama Tuhan tuh udah nggak manis lagi. Itu tandanya bahwa hati kita sudah mulai tercemar, saudara-saudari. Hati-hati ya terhadap apa yang kita lihat, kita dengar, kita nikmati, terhadap orang-orang yang kita sukai. Hati-hati ya, kita perlu berdoa. Tuhan Yesus, jagalah aku Tuhan. Aku tidak mampu menjaga diriku sendiri. Tuhan, lindungi mataku Tuhan. Lindungi pikiranku Tuhan. Lindungi perasaanku. Oh, juga jaga mulutku dan hatiku Tuhan. Aku ingin tetap memiliki hati yang mengasihimu dan tidak mau dibagi kepada siapapun. Inilah sikap buah sulung, ya. Mereka menjaga kasih mereka kepada anak domba. Inilah yang membuat mereka tuh lebih cepat matang, ya. Menjadi yang awal matang, ya. Nah, minggu lalu kita berdoa, kita berbicara tentang bagaimana kita harus mengkhotbahi iblis. Ya, di pelajaran hayat juga saudara kita mengatakan jangan terlalu lama mengkhotbahi iblis, karena iblis tuh nggak punya malu. Mungkin dia akan berkata, ayo khotbah terus, aku mau dengarkan. Tetapi sebetulnya maksud dia adalah supaya kita tidak ada waktu untuk mengasihi Tuhan. Ingat, kita berkhotbah kepada iblis, kita sampaikan kesaksian kita bahwa Tuhan Yesus sudah menang, iblis sudah kalah, ya menggunakan darah Adi. Sudah cukup kita katakan, aku nggak punya waktu lagi lebih banyak mengkhotbahimu. Sudah, nyah kamu pergi. Sekarang aku mau berbulan madu dengan Tuhan. Ya, jadi saudara-saudari, inilah sikap kita, bagaimana kita mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya yang ada di hari pertama dan hari kedua, bahwa peristiwa yang tercatat dalam Wahyu 14 ayat 6 sampai 13 tentang apa itu? Itu tuh tentang kesusahan besar ya. Menunjukkan dengan jelas dan membuktikan dengan kuat bahwa pemenang itu buah sulung dalam hal ini yang ada di ayat 1 dan 5-nya itu terangkat sebelum kesusahan besar. Dan di akhir pasal 14 atau ayat 14 sampai 16 itu ada keterangkatan jenis lain, yaitu keterangkatan mayoritas kaum beriman. Sedikit saya tunjukkan saja ya. Ini kan Wahyu 14, saudara-saudari. Ayat 1 dan 5 ini keterangkatan buah sulung, ya. Nah, setelah keterangkatan buah sulung, ayat 6 dan 11-nya itu tentang kesusahan besar. Ya, rinciannya nggak saya bahas. Ya. Kemudian ayat berikutnya 12 sampai 13 itu diperlihatkan bahwa masih ada kaum beriman di bumi ketika kesusahan besar itu sedang berlangsung. Ya, karena di sana ada seruan kepada orang kudus. Artinya masih ada kaum beriman di bumi yang tertinggal. Ya, berbeda dengan buah sulung yang sudah ditebus dari bumi. Nah, kemudian di ayat 14 sampai 16 jelas di sini ada keterangkatan yang berbeda dengan keterangkatan buah sulung, yaitu keterangkatan kaum beriman yang digambarkan oleh penuaian, ya. Seorang anak manusia membawa sabit tajam dan menuai. Ya, karena tuaian sudah masak. Memang melalui kesusahan besar, ya akibatnya itu banyak kaum beriman yang tertinggal jadi matang gitu. Ya, tapi walaupun demikian saya nggak maulah dimatangkan di kesusahan besar. Saya maunya dimatangkan hari ini dalam hidup gereja. Ya, tetapi jikalau ada kaum beriman yang tertinggal tidak ikut diangkat bersama buah sulung, mereka masih ada harapan dimatangkan di 3,5 tahun kesusahan besar. Nah, itu sedikit tentang
keterangkatan buah sulung sebelum kesusahan besar. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada bahan lain, yaitu 144.000 orang itu memiliki apa? Nama anak domba dan nama bapaknya. Ya, tertulis di mana? Di dahi mereka. Di Wahyu pasal 3 ayat 12 ini surat kepada gereja Philadelphia, ya. Juga sama. Tuhan berkata kepada mereka bahwa mereka akan menulis namanya itu kepada para pemenang. Nah, FKKP menjelaskan bahwa nama di dahi ini menunjukkan bahwa pada akhirnya para pemenang menjadi Kristus. Nah, ini yang ingin saya jelaskan ini. Apa maksudnya? Nama di dahi itu menunjukkan bahwa pada akhirnya pemenang menjadi Kristus. Ya, tentunya bukan menjadi Kristus untuk disembah sebagai Tuhan, ya. Nanti kita akan lihat. Jadi, perkara ini sangat dalam, saudara-saudari. Saya akan membagikan tentang nama di dahi ini secara lisan, ya. Nah, begini saudara-saudari. Dahi itu bagian yang paling depan. Ya. Udah mah paling depan, sejajar dengan mata, sehingga ketika orang melihat dahi kita, ada nama, itu langsung itu satu pemandangan pertama ketika orang berhadapan dengan kita. Ya. Nah, demikianlah buah sulung ini. Ketika orang melihat buah-buah sulung ini, mereka melihat nama itu langsung. Apakah nama? Nama di sini tuh identitas, ya. Identitas ini ada di dahi. Begitu terbuka, begitu kelihatan, sangat mudah untuk dibaca, dinilai. Ya, jadi orang-orang yang telah dituliskan nama anak domba dan bapa di dahi mereka, artinya orang-orang itu memiliki ekspresi nama tersebut, ya. Di dalam dahi mereka, di dahi mereka tertulis nama anak domba dan nama bapa, artinya mereka telah mengekspresikan nama itu. Ya, ketika orang-orang melihat buah-buah sulung, orang-orang tuh melihat ekspresi Allah. Itu makna dari nama di dahi. Ketika buah sulung ini berbicara, orang-orang merasakan Allah. Ya, dalam kehidupannya di bumi, buah-buah sulung ini menempuh kehidupan yang mengekspresikan sifat Allah. Ya, karena nggak mungkin, ya, Allah melebeli mereka dengan anak domba dan bapa jikalau kehidupan mereka belum serupa dengan anak domba dan bapa. Karena itulah di FKKP itu dicatat bahwa nama di dahi itu berarti para pemenang itu sudah menjadi Kristus. Maksud menjadi Kristus di sini adalah dalam ekspresi hayat kehidupan, ya, bukan sebagai Tuhan untuk disembah. Saudara-saudari, nama di dahi itu menunjukkan orang itu siapa. Ya. Seperti nama Anda itu sebetulnya menunjukkan siapakah Anda itu. Ya. Para pemenang di sini sudah menyandang nama Allah. Artinya apa? Allah telah tergarap ke dalam mereka. Jikalau Allah belum tergarap ke dalam seseorang, ya orang itu belum layak menyandang nama Allah atau nama anak domba. Ya. Kalau seseorang ditulisi nama anak domba dan nama bapa,
artinya ya orang itu sudah seperti itu, gitu. Kan kita nggak mungkin menamai seekor monyet dengan nama singa, kan nggak mungkin, karena bukan singa itu, dia monyet, gitu. Kecuali kalau monyet itu menjadi singa, nah barulah kita namai dia dengan singa. Itu gambarannya ya. Buah sulung sudah diberi nama di dahi mereka dengan nama anak domba dan bapa. Artinya ya buah-buah sulung itu ya sudah menjadi anak domba dan bapa di dalam hayat dan sifat, bukan di dalam bentuk ketuhanan atau kealahan. Ya, itulah maksud dari pada akhirnya para pemenang itu menjadi Kristus, ya. Oh, saudara-saudari, inilah tujuan keselamatan, saudara-saudari. Ya, banyak orang Kristen hanya puas dengan diampuni. Setelah diampuni, mereka ingin ke surga. Ya, tetapi kita melihat orang-orang yang diangkat ke surga itu sudah menjadi Kristus, sudah menjadi seperti Allah dalam hayat dan sifat, ya, tetapi bukan di dalam kealahan, ya. Jadi Tuhan bukan sekedar hanya ingin mengampuni kita atau membawa kita masuk surga, bukan itu tujuannya. Ya, tujuannya adalah dia ingin menyalurkan dirinya sendiri sampai kita menjadi ekspresinya. Dan setelah kita menjadi ekspresinya, barulah nama itu akan dituliskan di dahi kita, ya. Oh, jangan hanya puas menjadi orang baik, ya. Banyak orang Kristen tuh sudah puas gitu, hanya sekedar jadi orang baik gitu ya. Kalau jadi orang baik nggak usah percaya Tuhan Yesus juga banyak, saudara-saudari. Ya, jangan puas kalau kita sudah rajin bersidang, ya. Jangan puas kalau sekedar kita nggak melakukan dosa-dosa, itu jangan puas. Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau membiarkan Kristus disalurkan ke dalam mereka setiap hari. Dan syaratnya harus mengasihi Tuhan. Kalau kasih kita menjadi hambar, sulit kita untuk mengalami penyaluran Kristus. Sekali lagi saudara-saudara, kita perlu berdoa, Tuhan jangan biarkan aku hanya menjadi orang Kristen biasa, lahiriah saja. Tuhan Yesus, salurkan dirimu sampai namamu tertulis di dalam hidupku. Tuhan, sampai pikiranku, perasaanku serupa dengan dirimu, Tuhan. Dan seluruh keberadaanku mengekspresikan Engkau. Oh Tuhan Yesus, aku mau menjadi buah-buah sulung yang bertuliskan nama anak domba dan Bapa. Ya, amin. Ini beban saya tentang perkara nama anak domba dan nama Bapa yang tertulis di dahi. Nah, sekarang saudara-saudari, ya, setelah penggarapan Allah ke dalam buah-buah sulung itu, ada ekspresi yang lain ini. Dikatakan di dalam Wahyu pasal 14 ayat 3, mereka menyanyikan suatu apa? Nyanyian baru, saudara-saudari. Dan perhatikan, ada kalimat yang harus kita pelajari ini malam ini. Nyanyian baru itu tidak dapat dipelajari oleh siapapun. Ya. Tidak ada seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu, saudara-saudari. Selain dari 144.000 buah sulung itu. Ya. Nah, di dalam pelajaran hayat dikatakan mereka juga menyanyikan nyanyian baru yang tidak dapat dipelajari orang lain. Nyanyian ini berasal dari apa? Pengalaman khusus mereka terhadap Kristus. Saudara-saudari, hanya orang-orang yang memiliki pengalaman itu dapat menyanyikannya. Nah, saya ingin membagikan perkara ini lebih dalam lagi, ya. Jadi, mungkin saja nyanyian buah-buah sulung itu bisa kita tiru, gitu ya. Atau syairnya bisa saja kita hafalkan, ya, bisa.
Bisa saja, tetapi kita tidak dapat mempelajarinya. Ya, jikalau kita bukan buah-buah sulung itu. Kenapa? Karena nyanyian itu adalah dari ekspresi dari pengalaman akan Kristus. Ini nyanyian yang sejati. Ya. Bukan berasal dari skill musik, dari orang yang memang mempelajari ilmu musik. Bukan. Di hadapan Allah tuh nyanyian sejati itu adalah hasil dari pengalaman akan Kristus yang terekspresi lewat nyanyian. Bukan sekedar pengetahuan akan Kristus, orang-orang tahu tentang Kristus, mempelajari doktrin tentang Kristus, lalu dia bikin nyanyian. Bukan seperti itu. Nyanyian rohani yang sejati itu bukan lahir dari pengetahuan, bukan lahir dari perasaan manusia, tetapi dari pengalaman akan Kristus, saudara-saudari. Orang-orang yang tidak pernah melewati salib tidak dapat mungkin mengerti nyanyian-nyanyian tentang salib, saudara-saudari. Orang-orang yang tidak pernah diremukkan oleh Tuhan tidak mungkin mengerti kidung-kidung konsekrasi. Ya. Itulah sebabnya kenapa banyak saudara-saudari atau orang-orang baru yang kita ajak di sidang-sidang kita merasa aneh dengan kidung-kidung kita. Ya. Oh, nada-nadanya tidak megah, ya. Rasanya itu seperti asing, bahasanya juga mungkin rasanya aneh, ya. Karena kidung-kidung itu terlahir dari pengalaman akan Kristus. Orang-orang menulis kidung itu karena mereka mengalami Kristus. Jadi kalau kita belum mengalami pengalaman orang-orang itu, sulit kita untuk memahami kidung-kidung itu. Liriknya mungkin kita bisa hafal, ya. Kata-katanya kita bisa hafal, ya. Tetapi ketika kita menyanyikan, ya tanpa pengalaman, maka Allah tidak akan bersemayam di atas puji-pujian macam itu, tidak. Ya, Mazmur 22 ayat 4 ini ayat terkenal sekali gitu ya. Dulu saya berpikir asal saya nyanyi, oh akan ada Allah bersemayam di atas puji-pujian. Tidak, ya. Nyanyian yang sejati di mana Allah bersemayam di atas puji-pujian itu adalah suatu nyanyian yang tidak dapat dipelajari oleh sembarang orang. Karena nyanyian itu timbul, tercipta melalui akibat dari pengalaman, ya. Di balik nyanyian itu ada sejarah bersama Tuhan dari si penulis kidung itu atau dari si penyanyi kidung itu, ya. Ada pengalaman-pengalaman di dalam kidung itu yang hanya dapat dimengerti oleh orang-orang yang mengalami. Ya, ketika buah-buah sulung itu mungkin bernyanyi, "Oh Tuhan Yesus, Engkau setia." Ya, itu bukan teori, saudara-saudari. Ya, karena dia pernah jatuh, lalu Tuhan Yesus pulihkan. Dia pernah miskin, tetapi mengalami pemeliharaan Tuhan. Dia pernah sakit, tidak disembuhkan, tetapi mengalami hiburan Tuhan. Dia pernah ditinggalkan oleh manusia, dikecewakan oleh manusia, tetapi dia tidak ditinggal oleh Tuhan. Nah, hasilnya nyanyian-nyanyian itu, Tuhan, Engkau setia. Oh, beda. Ya, bukan sekedar hafalan. Allah bersemayam di dalam kidung yang semacam itu. Itulah maksud dari Wahyu 14 ayat 3 bahwa nyanyian baru itu tidak seorang pun dapat mempelajarinya. Ya, saudara-saudari di dalam gereja Tuhan tidak sedang mencari orang yang pintar nyanyi, ya, tetapi orang yang memiliki nyanyian, ya. Ketika mereka menyanyi, itu nyanyian keluar dari dalam roh mereka. Itu seperti bau harum bagi Allah di surga. Karena lahir dari pengalaman, lahir dari kesetiaan, lahir dari pengalaman salib, dari hidup bersama Tuhan, dan dari pekerjaan Roh Kudus
di dalam diri mereka. Semoga suatu hari nanti kita ada di kelompok itu, di mana kita menyanyi, ya. Banyak orang Kristen berpikir, oh asal aku udah percaya, nanti mati aku masuk surga. Nanti di surga tuh hanya memuji dan menyembah, gitu ya. Sangat dangkal sekali. Bagaimana kita bisa memuji dan menyembah tanpa mengalami apa yang kita puji dan kita sembah? Ya, ketika kita menyanyi di dalam roh berdasarkan pengalaman, orang-orang akan bisa rasakan kok bahwa itu bukan hanya pengetahuan tentang Kristus, itu kita berarti sudah pernah hidup bersama Tuhan, ya. Inilah saudara-saudari mengenai nyanyian baru yang dibahas di bagian 1. Lalu dikatakan bahwa mereka, siapa mereka? Ya, kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu buah-buah sulung ini adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Nah, di sini di dalam pelajaran hayat kitab Wahyu dan juga di FKKP dikatakan bahwa jika Anda adalah seorang dari antara pemenang yang hidup itu, maka bagi Anda tuh nggak akan ada bedanya apakah Anda diangkat atau tidak, karena Anda sudah berada di hadirat Tuhan. Apa maksudnya ini? Nggak ada bedanya bagi Anda diangkat atau tidak. Oh, artinya boleh dong nggak diangkat. Bukan ya, bukan itu maksudnya. Nah, maksudnya itu adalah waktu Anda diangkat dan Anda berada di surga, itu bukan sesuatu yang mengagetkan, gitu. Nah, ini yang agak bingung orang-orang. Mungkin orang-orang bingung kenapa ya? Kalau masuk surga ya udah pasti terkagum-kagum lah, takjub, kaget gitu kan. Tetapi enggak bagi para buah sulung di sini. Nah, saya mau bagikan juga ini, saudara-saudari, ya. Jadi kalau Anda perhatikan, saudara-saudari, Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5, ya. Walaupun kita lihat tadi ini menunjukkan keterangkatan dari buah-buah sulung, saudara-saudari. Tetapi sebetulnya kalau Anda perhatikan ayat-ayat itu, ya, hampir tidak membicarakan bagaimana mereka diangkat. Itu nggak ada. Hanya ditebus dari bumi, ya, di hadapan tahta, tapi tidak ada perkataan yang jelas bahwa mereka diangkat. Beda dengan anak laki-laki, dirampas ke tahta, jelas. Ya, kata dirampas itu mengandung pengertian diangkat. Ya, tetapi buah-buah sulung tidak. Ya, sepertinya tidak tahu gimana cara, tiba-tiba mereka udah ada di sana aja. Apa maksud ayat-ayat ini, saudara-saudari? Ayat-ayat ini sesungguhnya tidak sedang menyoroti perkara pengangkatan. Bukan itu. Bukan soal diangkat atau tidak diangkat. Melainkan apa? Ini. Mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Itu yang sedang ingin ditonjolkan. Ya. Maksudnya apa, saudara-saudari? Karena mereka selalu berada bersama Tuhan, ya. Dan di mana Tuhan berada, sebetulnya disitulah surga, disitulah hadirat Allah, ya. Ketika mereka masih hidup di bumi, mereka itu sudah senantiasa selalu bersama-sama dengan Tuhan di hadirat, ya. Jadi bagi mereka suasana surga di langit ketiga itu sebetulnya mereka sudah sering mengalami itu, gitu. Jadi ayat-ayat ini tidak menonjolkan soal pengangkatan, saudara-saudari. Ya. Banyak orang Kristen mengira membayangkan surga itu wah tempat yang luar biasa, gitu ya. Mereka belum pernah lihat, gitu ya. Sangat indah pasti, penuh sukacita. Wah, mereka membayangkan kalau mereka diangkat itu, oh pasti akan takjub, gitu ya, terpukau, kagum, gitu ya.
Tetapi saudara-saudari tidak seperti itu sebetulnya. Bagi buah-buah sulung itu mereka tuh tidak kaget ada di sana tuh. Karena mereka sudah terbiasa di surga ketika mereka masih di bumi. Karena surga yang sesungguhnya itu adalah di mana Tuhan Yesus berada. Mereka sudah senantiasa apa? Mengikuti anak domba itu. Artinya di mana ada anak domba itu, di mana saja dia pergi, mereka ada dekat dengan anak domba itu. Mereka selalu ada di hadirat Allah. Mereka tidak pernah jauh, saudara-saudari. Ini makna dari mengikuti anak domba. Jadi ketika Anda mengalami ini di kehidupan Anda sehari-hari, Anda sudah terbiasa hidup bersama Tuhan, suatu hari Anda diangkat, maka jangan heran kalau Anda tuh nggak terlalu kaget gitu. Karena sudah sering, kalau orang dari desa dibawa ke kota, ya mungkin udah takjub gitu ya. Tetapi karena Anda sudah sering berada di sana, ya sudah nggak takjub lagi. Ya. Itulah yang dimaksud dengan pelajaran hayat Kitab Wahyu, ya berita ke-46 ini. Bagi Anda yang adalah buah-buah sulung, nggak ada bedanya. Mau diangkat ataupun nggak diangkat, mau di bumi, di mana-mana pun, bagi saudara Watchmeni, bagi Paulus, nggak ada bedanya. Di penjara pun juga surga bagi mereka. Ya. Di dalam penjara yang begitu buruk, saudara Watchmeni berkata, oh aku di sini menjaga sukacitaku. Karena di sana itu ada hadirat Allah. Di sana itu surga. Para rasul di penjara menyanyi puji-pujian dan puji-pujian yang tadi kita sudah sampaikan. Oh, tidak ada orang-orang heran kenapa mereka menyanyi. Mereka bingung. Ya, itulah karena nyanyian adalah ekspresi dari kenikmatan akan Kristus. Jadi saudara-saudari, bagi buah sulung itu bukan tempatnya yang penting. Mau di surga boleh, mau di bumi boleh, mau di penjara boleh, mau dalam keadaan miskin boleh. Ya, sementara banyak orang Kristen berpikir, oh enaknya di surga nanti nggak ada lagi penderitaan, nggak ada lagi air mata, jalannya dari emas, gerbangnya dari mutiara. Bukan, saudara-saudari. Kenikmatan surga adalah anak domba. Di mana anak domba itu berada, para pemenang hanya ingin dekat dengan anak domba. Nggak penting, tempatnya nggak penting bagi para pemenang ya. Nah, bayangkan, mungkin para pemenang itu, si buah-buah sulung itu akan berkata, aku nggak mau diangkat ke surga langit tingkat ketiga. Kalau di sana nggak ada Kristus. Ya. Kalau di surga langit tingkat ketiga nggak ada Kristus, maka surga adalah tempat yang gersang. Saudara-saudari. Ini prinsip ya. Hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang tidak mengasihi surga, tetapi mengasihi Kristus. Inilah makna kehidupan buah-buah sulung. Nah, kita masuk ke bagian yang kedua. Ya, bagian kedua di sana dikatakan agar kita mengikuti anak domba. Jadi ini masih tentang mengikuti ya. Keseluruhan FKKP Minggu 45 bagian 1 2 3 itu perkara mengikuti anak domba. Ya, menuju kematangan menjadi buah-buah sulung, kita harus apa? Berjalan bersama Allah oleh iman untuk luput dari kematian dan mendapat kesaksian yang menyenangkan Allah. Ini sebetulnya ya beban ini tuh diambilnya dari kehidupan Henok ya. Jadi berjalan mengikuti anak domba kemanapun itu tuh sebetulnya apa yang disebut bergaul dengan Allah. Henok tuh orang yang sedemikian. Dia mengikuti anak domba itu kemanapun dia pergi. Ya, jangan bertanya kan Yesus belum ada ketika Henok. Tidak.
Di dalam Wahyu pasal 13 ayat 8, anak domba itu sudah disembelih sebelum dunia dijadikan. Jadi jangan bingung dalam perkara ini. Jadi prinsip Henok, ya, itulah yang menyebabkan Henok diangkat. Kita kan sedang berbicara tentang buah-buah sulung yang diangkat. Ya, prinsipnya ada di dalam kehidupan Henok. Kenapa? Karena Henok adalah orang pertama yang diangkat. Dalam Alkitab, jikalau sesuatu disebutkan untuk kali pertama, maka sesuatu itu akan menjadi prinsip, ya, untuk pewahyuan di kitab-kitab berikutnya. Jadi penyebutan kali pertama tentang keterangkatan itu ada pada peristiwa pengangkatan Henok, ya. Maka catatan tentang Henok ini menjadi prinsip pengangkatan buah-buah sulung. Jikalau kita ingin menjadi buah sulung, kita harus melihat Henok, ya. Jadi apakah prinsip pengangkatan? Prinsip pengangkatan itu mencapai kematangan, karena buah-buah sulung itu artinya yang pertama matang, ya. Jadi mencapai kematangan dalam hayat melalui berjalan dan atau bergaul dengan Allah, saudara-saudari. Apa maknanya? Artinya, ya mungkin Anda merasa sudah hidup bagi Allah. Ya, kita sering berbuat ini, berbuat itu, melakukan ini, melakukan itu, lalu kita berkata, aku melakukan ini untuk Allah. Nggak cukup, ya. Karena berbuat sesuatu bagi Allah itu berbeda dengan bergaul dengan Allah, ya. Pegawai yang rajin, dia melakukan banyak pekerjaan untuk bosnya, ya. Tetapi pertanyaannya, apakah dia bergaul nggak dengan bosnya? Jadi jangan puas hanya dengan rajin gitu, berbuat ini, berbuat itu. Tapi pertanyaan, Anda bergaul nggak dengan Allah? Buah-buah sulung itu mengikuti anak domba kemanapun. Ya, ada semacam wahyuan di sini bahwa mereka itu seperti Henok, bergaul dengan Allah. Jadi kita harus mencapai kehidupan yang macam ini. Ya, walaupun kita berbuat sesuatu, kita berbuat sesuatunya itu bersama Allah. Ya, jadi berbeda orang berbuat sesuatu untuk Allah, ya, berbeda dengan orang berbuat sesuatu bersama Allah. Kalau kita bergaul dengan Allah, maka kita akan berbuat sesuatu bukan sekedar untuk Allah, tetapi bersama Allah. Ya, ini berarti apa, saudara-saudari? Kita nggak berani mendahului Allah. Ingat, kita yang berjalan bersama Allah, bukan Allah yang berjalan bersama kita. Artinya Allah ada di depan, kita berjalan bersamanya. Ya, jadi kita nggak berani melampaui Allah, mendahului Allah. Ketika Anda berbuat sesuatu menurut konsepsi Anda, ini baik kok, ini nggak berdosa kok, ini aku lakukan untuk Tuhan kok. Tetapi bisa saja itu dilakukan, ya, di luar Allah, tidak bersama dengan Allah. Itu namanya apa? FKKP itu menyebut itu namanya lancang. Ya. Banyak orang Kristen tidak mengerti Mazmur 19 ayat 13 karena memang terjemahannya itu agak sedikit kabur, ya. Seharusnya itu lindungilah hambamu terhadap dosa lancang, ya. Tetapi di Alkitab Bahasa Indonesia itu orang yang kurang ajar, sepertinya kurang nyambung. Jadi ini ada yang namanya dosa lancang, saudara-saudari. Dosa lancang itu berbeda dengan dosa ketidaktaatan, ya. Kalau dosa ketidaktaatan itu artinya tidak taat atau menolak pimpinan roh. Tetapi dosa lancang itu, ya, bukan malas atau tidak mau melakukan perintah Allah. Justru semangat gitu. Dia mau melakukan.
Dia ingin berbuat ini, berbuat itu untuk Allah. Tetapi dia tidak melakukannya bersama Allah. Dia mendahului Allah. Itu karena konsepsinya aja sendiri. Aku merasa ini baik, aku lakukan. Itu lancang, saudara-saudari. Seharusnya kita tuh bertanya, oh Tuhan Yesus, apakah Engkau mau aku melakukan ini dan itu? Ya, saudara kita di depan ketika dia mau memberitakan Injil ke sebuah desa, dia bertanya dulu, apakah Tuhan mau aku memberitakan Injil ke sana? Tetapi kalau orang lancang, oh ini kan memberitakan Injil, ini kan bagus, ini kan memang keinginan Tuhan, dia lakukan saja sendiri. Itu dosa lancang. Jadi ada dua jenis dosa ya. Ada dosa ketidaktaatan, yaitu melanggar perintah Allah, menolak perintah Allah, gitu ya. Tidak mau berbuat bagi Allah, itu dosa ketidaktaatan. Tapi ada dosa lancang, yaitu kita mau berbuat bagi Allah, tetapi tanpa bertanya kepada Allah. Nah ini saudara-saudari, apa maksudnya ini? Inilah hidup mengikuti anak domba kemanapun dia pergi. Kita yang berjalan bersama dia, bukan dia yang berjalan bersama kita. Ya, maknanya seperti ini dijelaskan oleh FKKP, saudara-saudari. Jadi berjalan bersama Allah, mengikuti anak domba itu kemanapun, artinya Allah menjadi inti. Kita bertindak itu bukan karena opini, tapi karena wahyu dan pimpinannya. Kita melakukan segala sesuatu itu bukan sendirian, tapi bersama Dia. Ya, Allah yang berjalan bersama Anda atau Anda yang berjalan bersama Allah. Ya, kita seharusnya ya berjalan bersama Allah. Saudara-saudari, jikalau Anda berjalan bersama saya, Anda mengikuti saya, maka Anda nggak boleh punya tujuan apa-apa. Sayalah yang harus punya tujuan. Itu maksud berjalan bersama Allah. Anda nggak boleh punya tujuan apa-apa. Anda harus selalu bertanya kepada Tuhan. Itu sebetulnya makna yang terdalam dari menyangkal diri. Ya, hari keempat kan doa bacanya itu. Setiap orang yang mau mengikut aku, siapa aku? Ini anak domba. Kita mau mengikut anak domba itu harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Jikalau Anda merasa, oh ini memberitakan Injil kan bagus, aku jalanin aja. Itu bukan penyangkalan diri namanya, saudara-saudari. Artinya apa? Kita tidak mau bertindak sendirian. Jalannya, caranya adalah dengan apa? Pikiran kita yang menyatu dengan pikirannya, kesenangan kita, kebencian kita, emosi kita, ya, itu menyatu dengan dia. Hasilnya kita akan berjalan bersama dia tanpa berdebat, gitu. Kita hanya bertanya, tunduk, taat. Kita tidak berinisiatif, kita selalu dipimpin. Kita takluk dan membiarkan dia yang memimpin. Nah, sekarang kita masuk ke dalam prinsip pengangkatan yang jenis lainnya. Tadi adalah tentang bergaul dengan Allah. Itulah yang dilakukan oleh Henokh. Tetapi Ibrani 11 ayat 5 juga berbicara tentang iman Henokh. Apa maksudnya? Ayat 6-nya menjelaskan bahwa iman itu tuh apa? Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah, iman itu dijelaskan di sini. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah adalah, ya. Ini kalimat agak aneh nih saudara-saudari. Harus percaya, ya. Iman Henokh itu dijelaskan dengan cara ini. Harus percaya bahwa Allah adalah. Kalau di LA itu Allah ada. Ya kalau Allah ada ya setan-setan pun juga percaya, saudara-saudari, Allah ada. Ya ini bukan soal Allah ada, teks aslinya iman di sini tuh harus percaya bahwa Allah adalah. Maksudnya apa, saudara-saudari? Allah adalah. Ini adalah nama Allah. Ya, di dalam Keluaran 3 ayat 13 ketika Musa bertanya kepada Allah, "Hai Allah, jikalau bangsa Israel bertanya, siapa yang mengutus aku nih Musa? Aku harus jawab gimana? Namamu tuh siapa?"
Allah tidak berkata, oh aku Allah yang maha kuasa, aku Allah pencipta. Tidak. Di dalam Keluaran 3 ayat 14, Allah menjawab, hai Musa, sampaikan kepada mereka, aku adalah, aku adalah. Jadi, aku adalah. Ini sangat dalam sekali, saudara-saudari, maknanya, saudara-saudari. Saya ingin membagikan sedikit. Inilah iman buah-buah sulung, ya, yaitu seprinsip dengan Henok yang dijelaskan di dalam Ibrani pasal 11. Allah adalah. Apa maksudnya? Allah adalah. Ini nggak ada keterangan apapun di balik kata adalah. Kalau Allah adalah maha kuasa, ya kita tahu ya. Allah adalah maha pengasih, kita tahu. Tapi ini nggak ada keterangan apa-apa. Allah adalah. Artinya Allah itu apapun yang kita perlukan. Anda tinggal tulis apa saja yang Anda butuhkan. Allah adalah kesabaranku. Allah adalah imanku. Perhatikan Alkitab, saudara-saudari. Ya, ketika orang-orang lapar, ya, tidak dikatakan langsung Tuhan kasih roti. Enggak. Pertama-tama Tuhan nggak kasih dulu roti itu. Ya, Tuhan berkata, akulah roti. Jadi ketika orang butuh roti, sebetulnya roti itu adalah Kristus. Itulah, oh Tuhan aku butuh roti. Tuhan lalu berkata, aku adalah roti. Ketika dalam kegelapan, oh Tuhan aku ke dalam kegelapan, aku perlu kau terangi. Tuhan berkata, akulah terang dunia. Ketika kita sedang dalam keadaan tersesat, Tuhan tolong bukakan jalan. Lalu Tuhan berkata, akulah jalan. Inilah makna dari aku adalah. Apapun yang kita butuhkan, carilah dia. Saudara-saudari. Itulah sebabnya kenapa ketika kita sedang mencari benda-benda materi, kebutuhan-kebutuhan jasmani, seolah-olah Tuhan tuh rem dulu gitu. Karena Tuhan tuh ingin ngajarin kita ini dulu. Carilah dahulu kerajaan Allah. Ya, dan konteks dari kerajaan Allah ini diri Tuhan sendiri. Ya. Nanti ada videonya perkara ini, Anda bisa lihat bahwa kerajaan Allah ini adalah diri Tuhan sendiri. Carilah dahulu Allah, baru semuanya ditambahkan kepadamu. Itu makna dari aku adalah. Dia adalah segala yang kita butuhkan. Ketika kita membutuhkan hal-hal tertentu, jangan langsung minta itu. Ya. Ketika kita sakit, jangan langsung minta sembuh. Jangan. Tuhan, aku sakit. Ada apa Tuhan? Yang pasti aku perlu dirimu. Tuhan, aku kehilangan ini. Nggak apa-apa Tuhan, tambahkan dirimu. Jadi kita harus terlebih dulu mencari dia, saudara-saudari. Nanti yang lain-lainnya keperluan kita pasti Tuhan cukupkan. Nah, ada sisi lain dari makna kata aku adalah, ya, yaitu apa? Yang lainnya itu palsu artinya. Ya, di FKKP dijelaskan seperti itu. Ya, sebetulnya ya ketika seseorang istri sangat bergantung kepada suaminya, ya, dia sebetulnya sedang bergantung kepada suami palsu. Karena suami aslinya itu Kristus, ya. Karena itu di FKKP dikatakan ketika seorang pria menikah, ya, lalu dikatakan bahwa pria itu harus mengatakan bahwa, oh, bukan aku suamimu. Suamimu adalah Kristus. Ya. Tidak ada yang asli selain Kristus. Bahkan saudara-saudari, hayat kita pun juga hayat palsu. Suatu hari hayat kita akan lenyap, hilang kalau tidak dibaurkan dengan hayat Tuhan. Ya. Karena itulah Kolose 3 ayat 4 mengatakan Kristuslah hayat kita. Jadi selain Allah tuh yang lain palsu. Demikian juga istri ketika dia mungkin menikah, katakan, ya bukan aku mempelaimu. Kristuslah mempelai kita. Ya, masing-masing memiliki Kristus sebagai mempelainya. Ya, inilah makna yang lebih dalam lagi tentang menyangkal diri. Allah adalah, aku bukanlah. Itu, ya. Paulus mengatakan, aku telah disalibkan.
bukan lagi aku, melainkan Kristus. Ya, di dalam FKKP juga ada kutipan perkataan Darby. Oh, betapa sukacita tidak mempunyai apa-apa dan tidak menjadi apa-apa, tidak melihat apa-apa selain Kristus yang hidup di dalam kemuliaan. Oh, inilah saudara-saudari, bersukacitalah kalau kita tidak menjadi apa-apa. Bukan aku, tetapi Kristus. Ya. Inilah saudara-saudari mengenai iman. Iman itu harus percaya bahwa Allah adalah. Memang ini perlu pewahyuan untuk memahami ini. Nanti saudara-saudari masuki FKKP-nya. Nah, sekarang saya mencapai ke bagian terakhir FKKP kita, bagian ketiga. Yaitu bagi kita yang mengikuti anak domba dan menuju kematangan untuk menjadi buah-buah sulung, kita harus setia. Setia dalam hal apa? Dalam pelayanan, dalam amanat Tuhan untuk apa? Memberikan atau menyuplaikan Allah sebagai makanan kepada siapa? Kepada anggota-anggota rumah tangganya. Ya. Nah, saudara-saudari, orang-orang yang mengikuti anak domba, ya itu bertumbuh karena dia tidak hidup bagi dirinya sendiri. Dia memikirkan rumah Allah. Dia memikirkan seisi rumah Allah. Dia ingin menjadi saluran suplai hayat. Nah, ini bagian terakhir. Saya ingin bagikan ini, saudara-saudari. Ya, di hari kelima, ya orang-orang yang mengikuti anak domba itu, ya tidak hidup bagi dirinya sendiri. Artinya apa? Mereka hidup menjadi saluran hayat, suplai hayat bagi siapa? Bagi seisi rumah Allah. Ya, Tuhan berkata, siapa hamba yang setia dan bijaksana? Itu dasarnya ya. Yang apa? Ini Matius 24 ayat 45. Saudara-saudari bisa buka di sana. Ya, Matius 24 ayat 45. Tuhan berkata, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orang dalam rumahnya untuk memberikan mereka makanan pada waktu yang tepat. Kalau di LAI nggak ada kata waktu yang tepat, tetapi menurut teks aslinya itu memberi makanan itu pada waktu yang tepat. Nah, ini penting saudara-saudari. Di FKKP dijelaskan ini perkara memberi makanan kepada waktu yang tepat. Kalau Anda ingin menjadi buah-buah sulung, jangan egois ya. Anda harus memperhatikan gereja, saudara-saudari, ya family, orang-orang yang membutuhkan Kristus dan berikan kepada mereka makanan yang dalam waktu yang tepat. Jikalau Anda egois, hanya pikir diri sendiri, nggak mau menyuplaikan kepada orang, itu hamba yang jahat ya, yang menguburkan satu talentanya. Nah, sekarang apa maksudnya memberi makanan pada waktu yang tepat? Artinya itu bukan pada jadwal waktu yang sudah ditentukan gitu, bukan ya, tetapi waktu yang tepat di sini tuh adalah momen yang tepat sesuai kebutuhan orang itu. Ya, di dunia ini penuh dengan orang sakit dan gereja adalah rumah sakit. Kalau Anda menjadi seorang perawat, Anda nggak mungkin memberikan obat yang sama kepada semua pasien. Ya, Anda harus merawat mereka dengan cara yang berbeda. Itulah maksud dari waktu yang tepat. Artinya momen yang tepat. Jamnya harus tepat, obatnya harus tepat. Tiap-tiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Jangan asal bicara firman. Mungkin Anda tahu kebenaran-kebenaran tertentu. Wah, karena saking semangatnya kepada siapapun Anda sampaikan kebenaran itu. Asal aja bicara firman. Tidak. Kita tidak asal-asalan menasehati orang. Kita harus peka momen yang tepat. Ya, dan keadaan saudara-saudari. Kalau orang itu baru percaya, sampaikanlah tentang Injil kasih karunia. Kalau saudara-saudari sedang lemah, ya kita memberikan firman yang menguatkan. Kalau saudara-saudari itu sedang hambar,
Beda lagi, kita memberikan firman yang ada dorongan dan kasih. Jadi kalau seseorang sedang bimbang, ragu, khawatir, beda lagi. Kita harus punya ya kepekaan momen yang tepat ini. Ya, oh ini susah dong. Ini bukan tugas saya. Ini tugas untuk lulusan FTT atau orang-orang yang udah di depan. Ini bukan tugas saya. Tidak, saudara-saudari. Di sini Tuhan perhatikan di dalam Matius tadi. Tuhan tidak bertanya, siapakah yang pandai, siapakah yang besar, siapakah yang lebih pintar, tidak, tapi siapakah hamba yang setia. Ya. Dalam konteks ini, setia di sini itu ya mengandung arti rajin, rajin. Ya. Pertama-tama, kalau Anda mau memiliki ya kepekaan ini, kapasitas ini, Anda harus rajin. Rajin pertama-tama, rajin menikmati firman setiap pagi. Ya. Setiap pagi itu paling baik menikmati firman. Di sana Anda akan dilatih. Telinga rohani Anda akan dilatih. Anda akan mulai memahami firman secara hidup. Dan Anda akan mulai bisa memberi makan dengan waktu yang tepat. Entah itu di sidang-sidang, entah itu di dalam keluarga, entah itu di tempat kerja, Anda bisa memberikan sedikit Kristus di mana-mana kepada setiap orang sesuai dengan. Jadi setiap pagi itu kita harus rajin merenungkan firman. Kalau di FKKP dijelaskan merenungkan firman itu tuh adalah apa? Teliti ya, terus menikmati ya setiap pagi. Nah, itu perkara memberi makan pada waktu yang tepat. Nah, di hari ke-6 juga ada peringatan yang sangat serius, saudara-saudari. Tadi hamba yang setia. Ini ada hamba yang jahat. Hamba yang suka memukul hamba-hamba lain. Ya. Nah, kita jangan menjadi seperti itu. Kita harus menjadi hamba yang setia. Apa maksudnya? Di dalam Matius 24, itu di hari ke-6 nanti ya. Ayat 48, 49. Bagaimana ya hari ini bentuk daripada hamba-hamba yang jahat ini, yang memukul hamba-hamba lainnya. Ya, ini bisa saja kita melakukan dan terjatuh ke dalam dosa ini. Ketika misalnya di dalam gereja Anda mendengar tentang saudara-saudara tertentu, ya, khususnya tentang penatua ini, ya. Oh, kita langsung sibuk bergunjing, ya, bergosip, telepon kiri, telepon kanan. Itu sebetulnya bentuk pemukulan. Anda sedang memukuli orang yang Anda sedang bicarakan, ya. Mulut ini bukan untuk menyebarkan kematian macam itu, saudara-saudari. Bukan untuk memukuli orang-orang macam itu. Mulut ini adalah untuk menyalurkan hayat, ya, saudara-saudari. Ada cara yang lebih licik, ya, yaitu ketika sedang berdoa. Oh, kita mendoakan kaum saleh tertentu. Kaum saleh itu sedang dalam situasi negatif. Tetapi di dalam doa itu kita menyingkapkan orang itu. Di dalam doa itu kita membicarakan kesalahan orang itu. Ya, ini lebih licik lagi siasat musuhnya. Ya, seringkali doa-doa kita itu sedang memukuli saudara-saudari, ya, hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Ya, kita tidak boleh sedemikian. Ini dibicarakan di hari ke-6, ya. Jadi saudara-saudari, di hari ke-6 juga ada perkara janganlah memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Ini sebagai hamba, ya, sebagai buah-buah sulung, ya, kita tidak boleh menjadi pemerintah. Ya, kita mungkin lebih senior, kita mungkin lebih dahulu, ya, kita tidak boleh memerintah, saudara-saudari. Ini yang dibicarakan di hari ke-6. Maksudnya apa? Ya, tidak boleh memerintah di sini, tidak boleh membuat keputusan bagi orang lain atau bagi saudara-saudari, ya. Tidak boleh mengatur kemana saudara-saudari harus bergerak, ya. Karena itu menghina kekepalaan Kristus, ya. Misalnya ada seorang saudara-saudari ingin pindah, kita atur, oh Anda harus pindah ke sana, ya, atau Anda harus menikah dengan orang itu, atau Anda harus keluar dari pekerjaan itu. Ya, Anda harus pindah kemana?
Nah, itu adalah bentuk-bentuk mengatur ya keputusan orang. Itu sebetulnya bisa jadi itu menghina kekepalaan Tuhan karena belum tentu Tuhan mengatur demikian kepada orang itu, saudara-saudari. Ya, ini hal-hal ini dibicarakan di hari ke-6 juga, ya. Jadi kita tidak boleh ya membuat keputusan yang kita sendiri belum tahu Tuhan mau pimpin apa bagi saudara-saudari, ya. Karena itu seharusnya kita mendorong mereka berdoa, mencari pimpinan Tuhan. Bahkan kita temani mereka berdoa. Kita temani mencari pimpinan Tuhan. Ya, kalau kita mengambil keputusan bagi saudara-saudari, khususnya ini saudara-saudara yang di depan, hati-hati ya. Dalam gereja tidak boleh menjadi kepala macam itu. Tidak boleh menjadi pemerintah macam itu. Itu penghinaan besar bagi apa? Kepada Tuhan. Ini sebetulnya makna yang dalam dari mengikuti anak domba. Ya, kita berjalan mengikuti anak domba. Kita sendiri nggak berani mengatur orang. Kita nggak berani beropini. Biar Tuhan saja yang memimpin orang-orang. Kita dengan semua saudara-saudari, walaupun kita lebih senior, kita semua sama-sama berjalan di belakang Tuhan. Jangan menghina Tuhan dengan menjadikan diri Anda sebagai kepala. Ya, inilah kehidupan orang-orang yang mengikuti anak domba kemanapun dia pergi. Ya, menikmati Kristus, bertumbuh sampai matang, memberi makan seisi rumah Allah, ya, dan pada akhirnya orang-orang demikian akan diangkat. Haleluya. Saya sampai di sini, saudara-saudari. Sekarang giliran saudara-saudari. Amin. Jadi malam ini saya membahas dari hari 1 sampai hari ke-6 ya. Karena banyak sekali poin-poin penting yang berharga. Mari silakan saudara-saudari manfaatkan waktu berbagi nikmat atau bertanya dan sebagainya. Silakan. Haleluya. Amin. Amin. Saya izin bertanya, saudara. Silakan, saudara. Ya, di minggu keempat-empat yang sekarang itu dikatakan bahwa anak laki-laki itu tersusun daripada para pemenang. Nah, kemudian di dalam hari ini tadi saudara mengatakan bahwa buah-buah sulung adalah para pemenang. Tapi tadi saudara mengatakan berbeda karena kalau anak laki-laki itu dirampas dan sebagainya, tapi kalau anak pemenang yang ini mengikuti Kristus. Nah, saya tanya apa bedanya yang anak laki-laki dengan yang buah sulung ini? Di awal saya sudah sampaikan kalau nggak salah ya. Di awal saya sudah sampaikan tentang buah sulung dan anak laki-laki. Jadi buah sulung itu dan anak laki-laki itu saya tadi udah jelaskan ini satu kelompok ya. Anak laki-laki dan buah sulung itu sama-sama kaum pemenang yang matang, nggak ada bedanya ya. Iya. Perbedaannya itu hanya soal lambang, penekanan, dan fungsi rohani. Jangan menganggap mereka berbeda ya. Nah, lambangnya apa? Anak-anak laki-laki itu dilambangkan dalam bentuk peperangan. Buah sulung itu dilambangkan dalam bentuk pertanian. Tetapi keduanya sama, nggak ada bedanya ya secara rohani ya, yaitu hidup oleh Kristus, mengalami salib, menyangkal hayat jiwa, berjalan bersama Tuhan, menolak dunia. Jadi nggak ada yang lebih tinggi dan nggak ada yang lebih rendah. Semuanya satu kelompok pemenang. Hanya bedanya Pak anak laki-laki kan yang sudah meninggal ketika Tuhan Iya. datang, buah Iya. sulung yang masih hidup ketika Tuhan datang. Jadi fungsinya sebetulnya ya
digambarkan sebetulnya dua fungsi ini harus ada di dalam kita semua gitu. Kita nggak bisa milih, oh aku pengen jadi anak laki-laki, oh aku ingin jadi buah sulung. Nggak, karena dua fungsi ini ya sebetulnya ini harus kita miliki keduanya gitu. Hanya ketika diwahyukan di dalam Alkitab, ya memang memiliki dua sisi gitu. Tetapi jangan mengklasifikasi atau membuat yang satu lebih tinggi, yang satu lebih rendah. Gitu ya, Saudara Agus? Maaf mau tanya, apakah anak laki-laki juga termasuk yang 144.000 itu? Atau Bukan, tidak? kalau 144.000 itu ketika Tuhan datang mereka masih hidup di bumi. Ya, seperti Henok, mereka diangkat tanpa mengalami kematian, seperti Henok. Oh, Tetapi ya. kalau anak laki-laki itu mereka diangkatnya dari Firdaus. Mereka Mati sudah ya. mengalami apa? Meninggal dunia seperti Meninggal contohnya dunia. Paulus, Petrus, ya, Musa, Paham. Daud. Ya, itu mereka anak laki-laki, tetapi sudah meninggal. Itu perbedaannya. Oke, Tetapi secara rohani kualitasnya sama ya. baik, baik. Amin. Ya, oke, clear saudaraku. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Silahkan saudara-saudari lain boleh. Amin. Amin. Baik. Jadi pengangkatan orang-orang yang menang ini, terutama buah bungar, ya, atau buah sulung itu yang matang duluan, itu untuk kepuasan Allah. Kalau kemarin anak laki-laki untuk berperang, Allah perlu pasukan berperang untuk mengakhiri musuh. Tapi kalau yang buah sulung ini untuk kepuasan Allah. Bedanya cuma yang laki-laki ini mati dan dibangkitkan ya. Ada kata dilahirkan itu ada kebangkitan, Ya. perlu kebangkitan. Tapi kalau buah sulung ini perlu hidup ya, sampai Tuhan datang. Kita harus menjaga kesehatan ya, kalau mau diangkat hidup-hidup. Ya. Dan harus berjalan sama Tuhan. Tadi sudah dijelaskan sangat detail bagaimana berjalan sama Tuhan, ya, menyangkal diri, mengikuti Tuhan ya, menolak diri dan percaya Tuhan adalah ya, baru kita bisa menjadi buah bungar. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Silahkan, Saudari Helmi, silakan. Yesus. Puji Amin. Tuhan ya. Mengenai perkara pengangkatan ini, kalau minggu lalu kita sudah menikmati juga sama pengangkatan ya, tetapi anak laki-laki ini adalah orang-orang yang sudah mati kemudian dibangkitkan ya dari Firdaus, kemudian baru diangkat untuk berperang, dan momennya juga ketika sebelum kesusahan besar. Dan ini tuh untuk berperang melawan musuh Allah. Tetapi hari ini, minggu ini kita judulnya kan anak domba yang diikuti buah-buah sulung yang menang. Ya, ini memang mengenai yang dikatakan buah ya. Buah ini tuh kalau kita lihat ya, mengenai buah sulung ini memang seperti saudara kita dikatakan itu seperti di ruang lingkup ini ya, pertanian atau perkebunan ya. Buah yang pertama matang ya, yang pertama matang ini tentu yang pertama-tama akan dipanen dulu ya. Tetapi bukan berarti yang belum matang bersamaan dengan buah sulung itu nggak akan dipanen, tetapi mereka tentu akan dipanen belakangan ya. Nah, ini adalah menjadi juga harapan kita ya. Kita akan menjadi buah sulung bagi Allah ya, yaitu buah sulung di sini tuh bagi kenikmatan Allah ya. Kalau kita lihat ya, kalau anak laki-laki itu kan untuk berperang melawan musuh Allah, tetapi kalau buah sulung di sini dikatakan bagi kepuasan dan kenikmatannya. Tetapi benar sekali tadi kata Kodiki ya, poin utamanya adalah kita harus memiliki visi untuk menjadi pemenang ya, baik itu sebagai anak laki-laki ataupun sebagai buah sulung ya. Ini tergantung gimana nanti penilaian Allah. Tetapi kalau memang menjadi buah sulung ini adalah, kalau kita baca luar biasa ya mengenai Henok ini ya, dia itu tuh diangkat ya
dia itu orang yang mengasihi Allah ya, berjalan bersama Allah ya. Dia selalu bergaul akrab dengan Allah sampai dia memiliki pahala yang tertinggi, yaitu apa pahalanya? Dia diangkat ya, tidak mengalami kematian. Jadi dia diangkat masih hidup ya. Ini kan luar biasa ya kalau saudara-saudari baca tuh di apa namanya di garis besarnya ya. Pahala Henok adalah tingkat hayat yang tertinggi ya. Pahala Henok adalah tingkat hayat yang tertinggi. Yaitu apa? Dia itu luput dari kematian ya. Tuhan adalah pemberi pahala dan kita perlu menjadi pencari-pencarinya. Ya ini tuh masuk ke dalam ranah tadi itu ya, berjalan bersama Allah adalah berjalan oleh iman ya saudara-saudara ya. Tadi di poin B, poin A itu perlu kita tempuh ya. Apa yang kita nikmati di dalam bacaan hari ini ya, baik di garis besarnya ini lebih terperinci ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa orang-orang yang berjalan mengikuti anak domba ya. Ini anak domba yang diikuti. Tetapi bagi kita adalah kita mengikuti anak domba ya, supaya kita bisa menjadi buah sulung yang menang, orang-orang yang diangkat selama kita masih hidup ya. Ini adalah kalau kita lihat tadi ya, sungguh luar biasa ya, pahala yang tertinggi ya yang didapatkan, tidak mencapai, tidak mati dulu ya. Tadi saudara sebelumnya mengatakan perlu jaga kesehatan dan seterusnya ya. Memang kalau kita itu berjalan bersama Allah ya, kita pasti akan dikasih hikmat ya, dikasih hikmat untuk bagaimana kita bisa sehat ya, baik itu rohani maupun jasmani. Tetapi memang kita perlu dahulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan ya, ada hikmat-hikmat di situ. Dan ini juga tadi di kenikmatan terakhir itu sungguh luar biasa juga ya. Ini tuh peringatan kita ya, bagaimana kita bisa menempuh penghidupan gereja untuk bisa juga kita menjadi buah sulung ya. Di dalam penghidupan gereja dikatakan ya, kita jangan menjadi tuan ya, bahkan kita harus menjadi hamba, budak-budak ya, hamba-hamba Allah yang memberi makan kepada umat Allah yang lain, menjadi pelayan ya, bukan menjadi tuan tetapi menjadi pelayan ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu servant ya, bahkan ya kita tuh menjadi pelayan yang bisa memberi makan firman kepada orang lain, memberi makan Kristus kepada orang lain bagi pertumbuhan hayat mereka. Tetapi terlebih dahulu kita harus makan dulu ya. Kalau kita nggak makan, apa yang kita berikan kepada orang lain? Kita dikatakan harus bisa memiliki selera makan Tuhan ya, meneliti firman Tuhan, datang kepada Tuhan ya, menjadi pencari-pencari Tuhan ya. Maka nanti di sini kita, kalau kita sering bergaul bersama Tuhan, makan minum Tuhan, kita memiliki kepekaan tadi yang dikatakan Saudara Diki ya, bagaimana caranya memberi makan orang lain ya. Kita tahu ya, umur rohani kaum saleh yang lain ya, umur rohaninya ini akan mempengaruhi bagaimana kita memberi makan dia ya, firman mana yang tepat ya, kepada bayi rohani, kepada orang yang naik lagi jenjang rohaninya, dan seterusnya. Ini itu kita bisa tahu kalau kita akan minum Tuhan ya. Bahkan juga tadi dikatakan ya, saudara Diki mengatakan betul juga ya, saya terberkati ya, kepada orang yang lagi lemah kita memberi makan apa, kepada orang mungkin yang lagi khawatir, makanan apa yang kita dapat berikan ya. Ini juga akan menjadi kepekaan kita kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan, yang akhirnya nanti kita akan menjadi esa dengan Tuhan kan. Kalau berita terakhir ini ya, di bacaan terakhir, makan dan minum. Bahkan ini juga ya, tadi maaf ya, di poin B ya, kita juga tidak boleh dikatakan ya makan dan minum bersama pemabuk-pemabuk ya, karena mereka ini adalah orang-orang yang tercemar secara duniawi. Tadi kan sudah disinggung pertama-tama ya, kita harus mempertahankan keperawanan rohani kita. Yang dimaksud kita seharusnya tidak tercemar ya, ataupun terkontaminasi dengan dunia ini gitu ya, harus menjadi seperti perawan yang suci. Bahkan dikatakan ya, kita tuh tidak boleh ya, kita tidak boleh memikul kuk bersama-sama dengan orang-orang yang tidak percaya ya. Ini harus diterapkan kepada semua hubungan intim antara orang-orang beriman dan orang-orang tidak beriman, dan bukan hanya kepada pernikahan ataupun bisnis ya. Jadi bahkan juga pergaulan juga ya, yang dimaksud di sini juga bukan hanya perkara pernikahan atau bisnis, tapi kita perlu juga berwaspada gitu ya terhadap pergaulan ya, karena kita juga jangan merasa kita nanti kuat padahal kita yang ditarik ya. Mungkin itu yang dimaksud di sini ya. Kita harus menjauhi hawa nafsu orang muda ya, yang mengejar Kristus yang al-muhid bersama orang-orang yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi puji Tuhan ya untuk berita
pada selama seminggu ini ya, yang mungkin kita akan menikmati minggu depan sehari lepas sehari, saudara-saudari. Kalau kemarin saya terberkati berita kemarin itu kita harus menjadi korban curahan ya. Nah hari ini juga ya kita perlu menjadi, dikatakan kita memiliki persekutuan di dalam tubuh ya. Ujung-ujungnya itu diakhiri dengan tubuh ya. Kemarin menjadi kurban curahan ya. Kristus tercurah ke dalam kita ya, kita bersatu dengan Tuhan, kemudian kita menjadi kurban curahan bagi tubuh. Nah hari ini juga ya kita perlu memiliki persekutuan yang tepat ya di dalam tubuh. Ini adalah kita harus memiliki persekutuan yang tepat di dalam tubuh ya. Dan tadi kan sudah dijelaskan juga ya, kita mungkin tanpa tidak sadar ya, oh Tuhan Yesus ya, kita menjadi tuan kepada saudara-saudari yang lain ya. Tidak kita memerintah ya, karena ada prinsip tuan dan hamba ya, mungkin kita menganggap mereka lebih rendah, kita lebih tinggi ya. Nah ini tuh dikatakan sangat menghina Tuhan. Nah yang lebih tepat itu kita perlu ya, ketika ada kaum saleh yang meminta masukan dari kita, kita harusnya mendorong mereka untuk berdoa ya, cari pimpinan Tuhan. Bukan kita semena-mena memerintah harus begini, harus begitu ya. Nah ini juga menjadi teguran dan peringatan bagi kita. Puji Tuhan ya, hingga kalau kita bisa menerapkan perkara ini, atau lebih tepatnya kita berlatih ya, maka kita akan juga mengalami seperti judul ini tadi ya. Kita adalah calon buah-buah sulung ya, yang mengikuti anak domba. Kemanapun anak domba ini pergi, kita selalu bersama anak domba ini. Puji Tuhan, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam, saudara-saudari. Malam, saudara. Amin. Tuhan Yesus akan datang kembali kedua kalinya. Amin. Saat itu, para pemenang yang masih hidup, yang menjadi yang pertama, menjadi matang di ladang Allah, akan dituai dan terangkat ke surga. Sebelum kesusahan besar, sebagai buah-buah sulung bagi Allah dan anak domba, bagi kepuasan dan kenikmatan Allah. Buah sulung ini adalah pengikut serta anak domba. Mengikuti anak domba kemana saja ia pergi. Mereka senantiasa menikmati dan mengalami anak domba dan tidak tercemar oleh hal-hal bumia. Untuk menjadi buah sulung, kita harus memperhatikan kematangan kita. Kita harus mengasihi Tuhan Yesus. Belajar meluangkan waktu mengasihi Tuhan Yesus secara intim. Kita tidak cukup bebas dari dosa, baik dan benar. Kita harus mengasihi Tuhan. Perlu jatuh cinta pada Tuhan Yesus. Beritahu dia, Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Inilah cara untuk menjadi pemenang yang hidup. Tuhan memang memerlukan anak laki-laki untuk berperang melawan musuh-musuhnya. Tuhan terlebih lagi memerlukan buah sulung, pengasih-pengasihnya, untuk menjadi kepuasannya. Kita harus berjalan bersama Allah oleh iman untuk luput dari kematian dan mendapatkan kesaksian yang menyenangkan Tuhan. Jalan bersama Allah adalah kita yang berjalan bersama Allah. Bukan Allah yang berjalan bersama kita. Dan kita tidak menolak Allah. Kita mengambil Dia sebagai pusat dan segala sesuatu kita. Kita tidak hidup oleh apa adanya kita atau apa yang dapat kita lakukan. Memiliki kebiasaan bersekutu bersama Allah, senantiasa melatih roh kita, menyangkal ego kita,
dan kita berjalan oleh iman. Iman berarti Allah adalah. Dia adalah segala sesuatu bagi kita. Kita bukanlah apa-apa. Dia adalah pemberi pahala bagi kita, orang-orang yang rajin mencari Dia. Mulia bagi Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus. Silakan, masih ada waktu, saudara-saudari. Sambung. Amin. Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Selamat malam, saudara-saudari. Amin. Amin. Saya menikmati ya perkara buah sulung ya, karena ini pastinya adalah setiap kita calon-calon sebagai buah sulung, karena kita hari ini masih hidup. Kita belum meninggal ya, tapi kita masih hidup. Artinya kita semuanya adalah calon-calon sebagai buah sulung. Dikatakan tadi bahwa buah sulung itu adalah seseorang yang tidak mencemarkan, adalah orang-orang yang sebagai perawan yang suci, saudara-saudari. Tadi saya menikmati kata pencemaran ini, karena ini yang dimaksud tadi yang saya kalau sudah dikira mencemari kasih ya, yang menggerus kasih, yang membuat kasih kita kepada Tuhan itu semakin dingin. Saya ingat satu perkataan kepada gereja di Efesus ya, betapa dalamnya engkau telah jatuh ya. Yaitu karena apa? Karena kasihnya sudah semakin dingin. Karena kasihnya sudah tercemar dengan perkara-perkara dunia. Nah, saudara-saudari, perkara ini ya yang sangat menyoroti saya pribadi, karena perkara pencemaran ini adalah ternyata bukan perkara dosa. Ini perkara-perkara yang umum, yang tidak masuk ke dalam kategori dosa. Justru karena ini bukan perkara yang tidak termasuk kategori dosa, ini mudah masuk, saudara-saudari. Entah itu ke dalam kehidupan pribadi kita, entah itu kepada gereja. Ya, ada satu perumpamaan yang sangat baik berkaitan dengan ini. Saudara kita memberikan satu perumpamaan yang sangat baik. Itu seseorang yang memiliki dua kain putih, ya. Nah, yang satu ketika kain itu dibentangkan di luar, ya, kain itu kena lumpur ya. Waktu kena lumpur, tentu punya kain ini tuh begitu marah karena kain ini mahal ya. Kain lenan halus lah, boleh dikatakan demikian. Waktu kena lumpur tuh marah sekali ya, karena kain itu kelihatan kotor dan tidak bagus. Nah, saudara-saudari, gereja atau diri kita pribadi terhadap perkara dosa, saya yakin tentunya tidak akan pernah membuka hati ya, karena terlalu kotor, terlalu jijik bagi setiap kita. Baik kita pribadi, baik gereja, pasti akan menjaga terhadap perkara-perkara yang dosa, yang kotor, yang jijik ini. Nah, tapi ada satu kain lagi yang dimiliki oleh Bapak ini, ya akhirnya kain ini dilukis ya oleh seorang pelukis yang terkenal. Tetapi si pemilik kain ini tidak seperti waktu kainnya kena lumpur ya. Dia membiarkannya kain itu dilukis. Ya, memang kain ini akhirnya kelihatannya bagus karena si pelukis ini adalah pelukis yang terkenal. Ya, tentunya dengan nilai harga juga yang begitu sangat mahal ya. Sehingga membiarkannya kain itu dilukis. Bahkan dia sangat bangganya berfoto bersama-sama dengan pelukis itu. Tidak dimarahi ya, seperti yang orang yang memberikan yang mencipratkan lumpur. Ya, bahkan si kain yang sudah lukis ini disimpan di satu tempat yang sangat baik, menjadi satu pajangan yang membanggakan saudara-saudari. Nah, inilah saudari hal-hal yang umum, hal-hal yang kelihatannya baik, itu yang disebut dengan pencemaran. Tetapi semuanya ini menghasilkan kasih kita kepada Kristus itu semakin dingin. Ya, hari ini memang cara kerja si iblis itu seperti itu ya. Ingat kalau di perjanjian lama itu di kitab Kejadian ya, hanya menggoda dengan pohon pengetahuan. Kalau kita baca itu, waktu Hawa melihat pohon pengetahuan itu sangat menarik, sangat memikat hati, saudara-saudari ya. Itulah yang cara kerja daripada si iblis. Tetapi justru ini yang harus kita waspadai, saudari. Jangan sampai itu masuk ke dalam kita, masuk ke dalam gereja. Karena pada akhirnya membuat, kenapa gereja semakin merosot? Itu bukan karena dosa-dosa yang kotor. Itu karena pencemaran yang umum. Bahkan yang kelihatan baik,
atau yang kelihatan rohani ya, saudari. Nah, ini yang saya nikmati karena ya tentunya hal-hal yang seperti itu menjadi kehidupan kita ya. Jadi dikatakan bahwa kalau kita menikmati sesuatu yang melebihi batas. Nah, yang melebihi batas ini kan bukan sesuatu yang dosa, tapi kita melebihi batas. Ya, waktu kita habis dengan hal yang demikian ya. Kalau saudara kita menyinggung perkara itu, hobi-hobi kita ya, hobi mancing atau hobi apa yang menghabiskan waktu kita ya. Nah, ini ternyata sesuatu yang dapat mencemarkan kita. Ini yang menjadi terang bagi saya ya. Nah, yang kedua, saudara-saudari, saya menikmati di dalam Wahyu 14 ayat yang ketiga ya, tadi dikatakan satu perkataan bahwa di sana itu ada nyanyian yang baru. Ya, ini tadi saudara kita menjelaskan perkara ekspresi ya. Sebenarnya saya jadi ingat kidung kita ya. Kidung di tengah-tengah kita itu kidung yang berdasarkan pengalaman, saudara-saudari ya. Pengalaman saudara-saudari yang menulis kidung itu. Bukan sekedar sebuah teori, tapi sekedar sebuah pengalaman ya. Ada satu kidung itu di dalam kidung 376 ya. Saudara kita, saudara Wasmil itu menuliskan kidung itu juga berdasarkan pengalaman. Ya, nah sebenarnya ketika kita menikmati kidung ini di dalam roh, maka kita mengalami ya pengalaman apa namanya berkat rohani di dalam kidung-kidung yang kita nyanyikan itu. Saya sangat menikmati kata baru dan segar. Ini perasaan saya pribadi ya. Kata baru itu berarti hanya orang itu, karena ini berbicara pengalaman orang itu. Maka kita pun nggak bisa menyanyikan, karena itu berdasarkan berbicara pengalaman orang itu. Ya tadi saudara kita menyampaikan mungkin kita bisa meniru, tetapi itu sebuah teori bagi kita. Nah, tetapi di surga nanti di sana itu dikatakan bahwa itu kidung-kidung nyanyian-nyanyian yang berdasarkan pengalaman-pengalaman kita akan kenikmatan Kristus. Artinya kalau kita nggak ada pengalaman itu, kita nggak punya kidung, kita nggak punya nyanyian di sana gitu ya. Kita akan menjadi orang yang diam. Saya merenungkan sedemikian. Oh Tuhan Yesus. Kalau kita ingin memiliki nyanyian, karena nyanyian ini baru, selalu baru ya. Di sana itu bukan nyanyian yang usang, tapi sesuatu yang baru. Karena ini pengalaman akan Kristus yang selalu baru ya. Ada satu firman Tuhan, setiap pagi rahmat Tuhan itu selalu baru. Saudara-saudari, inilah yang akan menghasilkan satu kidung bagi kita ya. Nah, yang ketiga yang terakhir yang saya nikmati Wahyu 14 ayat keempat yang mengatakan tentang satu poin kata itu mengikuti anak domba ya. Dikatakan bahwa tadi dijabarkannya seperti bahwa buah sulung ini tidak ada bedanya gitu ya. Tidak ada bedanya mau diangkat mau tidak diangkat itu sama. Karena baik di bumi maupun di surga, atmosfer batiniahnya itu sama. Ketika dia ada di bumi, tadi saya katakan, ketika dia bahkan ada di penjara, bahkan ketika dia ada di lembah maut, ya manusia batiniah itu adalah manusia batiniah di surga, gitu ya. Maksudnya sesuatu yang sudah dia nikmati, gitu, atmosfer itu. Nah, karena kalau berbicara orang-orang yang pada umumnya ya, itu menantikan surga itu sesuatu yang dapat dilihat oleh jasmani. Ya, tidak berdasarkan manusia batiniah. Saudara-saudari, bagi saya ketika nanti di sana ya walaupun mata kita nih melihat surga begitu indah, katakanlah kita berbicara sesuatu yang fisik ya. Tapi kalau manusia batiniah kita tidak seperti buah sulung tadi, maka tidak akan ada sukacita di sana sekalipun mata kita melihat satu perkara yang indah yang kita lihat ya. Ya contohnya misalkan seperti seorang yang punya segalanya tapi hatinya tertekan. Maka uang yang dia punya, mobil-mobil bagus yang dia punya, rumah yang dia miliki seperti istana, itu tidak memberikan sukacita. Kalau kita melihat kasus-kasus hari ini, saudara-saudari, yang tertekan batinnya sampai bunuh diri, sampai akhirnya dia makan obat segala macam, itu mereka punya segalanya, tetapi tidak memberikan satu kebahagiaan. Saudara-saudari, kalau kita tidak berbagian dengan buah sulung tadi, ya, orang-orang buah sulung tadi, maka tempat seindah apapun di sana itu tidak akan memberikan kebahagiaan gitu ya, istilah katanya seperti itu. Nah, tetapi saudara-saudari, sangat penting bagi kita dikatakan sebagai seorang yang mengikuti anak domba. Dimanapun, situasi apapun, kondisi bagaimanapun, kita tidak terpengaruh ya. Saya sangat mengapresiasi satu kesaksian seperti kalau di dalam Alkitab itu tentunya Stefanus ya, ketika dia dilemparin batu, pasti sakit kan waktu dilempar di batu ya, karena dilemparnya sama batu ya, bukan sama tahu gitu. Nah, tetapi dikatakan bahwa Stefanus bisa mengampuni. Kenapa dia sampai sedemikian respon dari apa yang dia terima? Karena batiniahnya itu tidak
tidak terganggu oleh batu yang kena tubuhnya itu, yang melempari tubuhnya ya. Tetap dia bisa mengampuni. Itu berhubungan dengan pengalaman damai Kristus yang melampaui segala keadaan yang dia alami ya. Kalau Paulus juga di Kisah Rasul pasal 16 kan dalam penjara ya, waktu dia sedang memberitakan Injil, dia dimasukkan dalam penjara, tangannya kakinya diborgol, dijebloskan ke tahanan yang paling dalam. Tentunya pada masa itu penjara bukan tempat yang enak ya, tidak seperti hari ini, mungkin berbeda ya. Terlebih kalau penjara koruptor itu ada kolam renang ya, kamarnya ber-AC, senang-senang aja dia di penjara ya. Nah, tapi masa-masa Paulus itu tempatnya begitu menyeramkan. Tetapi dikatakan dalam Kisah Rasul 16 itu dia memuji Tuhan. Kenapa bisa demikian? Kenapa dia tidak mengeluh? Dia tidak menyalahkan Tuhan, kenapa nggak tolong aku gitu ya. Tapi dia malah memuji Tuhan. Ya karena itu tadi sebagai pemenang itu dia telah mengalami suasana atmosfer batiniahnya itu ya, bersama dengan Kristus tadi itu, suasana surgawinya, sehingga situasi apapun yang dia alami itu tidak mempengaruhi. Oh, kalau saya masih jauh sekali ya, kadang saya masih tergantung dengan kondisi situasi, saudara ya. Saya perlu lagi benar-benar menikmati Kristus ya. Oh, karena itu tadi yang saya sampaikan bahwa kita hari ini adalah sebagai calon-calon buah sulung, karena kita ini belum meninggal ya. Tetapi melalui minggu depan yang kita akan nikmati, kita melihat karakter-karakter sebagai kelompok atau buah sulung ini tadi ya, para pemenang sebagai buah sulung ini. Kita benar-benar sebagai orang yang mengikuti anak domba kemanapun dia pergi. Jadi sudah dikatakan bahwa kita bukan Allah berjalan, bukan kita berjalan bersama dengan Allah, tapi Allah berjalan bersama dengan kita ya. Puji Tuhan, semoga dari apa yang kita nikmati ini mendorong kita semua ya untuk semakin lagi mempergunakan waktu seperti nasihat Paulus, tidak dengan hal yang sia-sia, tetapi kita mempergunakan waktu sebaik-baiknya untuk menikmati Kristus terus menerus ya, saudara-saudari, karena kita sudah punya darah anak domba yang melayakkan kita untuk menikmati Kristus, sehingga Kristus terus tersusun memenuhi kehidupan kita, meluas ke bagian-bagian kehidupan kita, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak sulung ya, atau bukan anak sulung ya, anak buah sulung ya, saudari. Puji Tuhan, itu yang saya nikmati, saudari. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Baik, saudara-saudari, waktunya sudah lewat. Mari kita menyeru nama Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Oh, Tuhan. Tuhan, kami cinta padamu. Kami telah mendengar perkara buah-buah sulung. Amin. Biarlah semua yang kami dengar ini, Tuhan, Ya. menjadi firman hayat. Oh, Kau bawa kami memasuki pengalaman atas Kristus. Semakin hari, Tuhan, semakin bertambah pengalaman kami. Oh Tuhan, latih kami terus ikut Tuhan kemanapun kami pergi. Tuhan pergi. Tuhan Yesus, sungguh kami perlu diri-Mu agar kami dapat melakukan ini semua, Tuhan. Kami perlu hayat-Mu menjadi kekuatan kami. Amin. Makasih Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudari, Ya. selamat Terima kasih malam. sudah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, Amin. sampai Tuhan jumpa memberkati. kembali. Amin. Amin. Amin.